Oke, langsung? sudah kedengaran, Sudah Ibu. kedengaran dengan saya, Bapak. Oke, Bapak Ibu di sini sudah join narasumber pertama kita, Bapak Herianto, SPDMT, dengan judul Fenomena dan Legalitas Penggunaan Tool AI di Dunia Pendidikan. Dan mengingatkan kembali Bapak Ibu di sini, Bapak Herianto, SPDMT adalah dosen Teknologi Informasi S1 di Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada, yang mana beliau sudah mengajar sejak tahun 2005. Betul, Bapak? 2002, iya benar. Oh, 2002. Mohon maaf ya. Iya, Lebih lama lagi ya, lebih senior daripada saya ya, Bapak ya. iya. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Heri untuk menjelaskan materi kita hari ini. Oke, baik. Suara saya kedengaran, Bu ya? Sudah, Bapak, sudah. Halo, kedengaran jelas, Bu? Jelas, jelas Pak Irianto. Oh, jelas Jelas, ya. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia dan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir untuk eh, mengikuti webinar kami ini ya. Oke, langsung aja ya, karena saya agak terlambat. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang fenomena penggunaan tool AI di dunia pendidikan. Ini memang saat ini lagi gencar-gencarnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar, yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang adalah apakah boleh kita menggunakan tool AI di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita akan jawab dengan saya ambil ini satu kata-kata dari Lauren Liu ya di depan ini ya. AI is not going to replace you. Jadi AI itu bukan tidak akan menggantikan kita ya secara langsung. You are going to be replaced by someone who uses AI to outperform you. Jadi maksudnya AI nggak akan mengalahkan kita atau menggantikan kita. Tapi kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang mau menggunakan AI. Nah, kira-kira begitu ungkapan atau pernyataan pertama memulai presentasi pada yang pertama ini ya. Baik, yang akan kita bahas pada yang akan saya bahas gitu ya. Pertama tentang urgensi dan tantangan penggunaan tool AI di dunia pendidikan. Kemudian tool AI yang mendukung pembelajaran ya, termasuk mungkin nanti kurikulum atau penugasan. Dan yang ketiga ini sedikit ya, karena nanti akan dibahas oleh pembicara yang kedua, yaitu tentang bagaimana merancang prompt untuk chatbot AI. Oke, kita masuk yang pertama ya, urgensi penggunaan tool AI. Nah, ini langsung ini ada capnya ya. Penting nggak? Penting ya, bahkan sangat penting. Seperti ungkapan tadi ya. Jadi kita akan dikalahkan oleh orang-orang yang menggunakan AI. Jadi jangan bersikap antipati terhadap tool AI ya atau seperti sebagian yang belum memahami bahkan sering menganggapnya sebagai satu ini lepas ya share-nya ya. Maaf. Share-nya lepas, Bu. Saya salah. Kelihatan Pak, terlihat Pak. Ya. Tadi kelihatan nggak? Terlihat Pak, terlihat Pak Eri. Di saya sebentar ya. Hanya memang belum gerak Pak Eri. PPT-nya tidak gerak gitu. Mungkin bisa Bapak matikan dulu itunya Pak. Diulang lagi gitu Pak. Iya, saya keluar dulu ya. Saya lepas dulu ini PPT-nya.
Oh, saya nggak bisa lepas ya, Pak? Bu, Pak. Mungkin stop sharing dulu mungkin, Pak. Ah, sudah stop sharing. Mungkin diulang lagi, Pak. Udah ya, saya ulang ya. Baik. Iya. Nah, ini udah kelihatan ya? Sudah, Pak Heri. Oh ya udah. Oke ya, maaf Bapak Ibu. Jadi kecerdasan buatan atau AI tidak akan menggantikan, ya, tidak akan menggantikan pekerjaan manusia secara langsung. Itu yang pertama ya. Kemudian justru orang-orang yang menggunakan AI akan menjadi lebih unggul dan ya lebih unggul karena ini kan alat ya. Orang yang menggunakan alat pasti akan lebih unggul ketimbang orang yang tidak mahir menggunakan alat tertentu, alat tersebut gitu ya. Nah, untuk tetap kompetitif, maka saat ini semua kita harus memanfaatkan teknologi AI, belajar menggunakannya, mengoptimalkannya gitu ya. Jadi pertanyaannya boleh nggak gitu? Boleh nggak kita menggunakan tool AI ini di dalam pembelajaran atau mungkin di dalam membuat bahan-bahan untuk kita mengajar ya, untuk kita guru ya, pengajar ya. Nah, jawabannya sama dengan pertanyaan di awal ada internet dulu ya. Di awal ada search engine, di awal ada Google kan banyak juga yang bertanya, boleh nggak kalau saya tugas-tugasnya saya dapatkan lewat internet atau lewat Google? Nah, kalau sekarang kan kita menjawabnya cukup sederhana aja, ya boleh. Justru kalau kita diberi tugas, kita bisa minta bantuan Google untuk untuk membantu kita gitu. Nah, sekarang ini Google mulai digantikan oleh tool AI dengan berbagai tool AI. Jadi sangat urgen saat ini untuk kita mempelajari tool AI. Apalagi kita guru ya, supaya kita tahu seperti apa siswa kita nanti, karena anak-anak sekarang ini ya generasi milenial ke atas kan mereka bisa lebih aktif gitu menggunakan berbagai perangkat IT dibandingkan kita mungkin kan. Nah, tetapi ini ada tetapinya ya, tetapi ada tantangan yang menggunakan tool AI. Nah, ini kita nggak challenge nih ya, sebuah tantangan. Apa itu? Yang pertama tentang legalitas. Legalitas di dunia pendidikan. Itu terkait yang pertama tentang hak cipta. Gimana hak ciptanya? Nah, ini memang banyak dibahas oleh para hukum di bidang IT ya, tentang legalitas sejak adanya sebuah tool yang bisa mengenerate konten. Legalitasnya gimana? Karena memang dengan sebuah tool AI, misalkan ya kita bisa membuat, kalau misalkan lagu ya, jadi tool AI bisa membuat lagu yang mirip misalkan ya dengan syair-syair yang dibuat oleh John Lennon misalkan. Itu bisa. Nah, kalau itu syair dibuat kemudian diproduksi, itu hak ciptanya bagaimana? Nah, ini memang sedang dibahas legalitas yang semacam itu gitu ya di dunia lain ya, misalkan di dunia seni. Nah, sama nanti di dunia pendidikan pun seperti itu. Karena kita buku, konten ya, konten buku, atau mungkin kalau siswa atau mahasiswa tugas, atau kalau kita membuat paper ya publikasi, itu kan kontennya bisa kita minta buatkan ya oleh aplikasi AI generator ya. Nah, itu hak ciptanya siapa gitu. Kita menuliskan siapa yang membuat gitu. Ya, kalau dapat royalti siapa yang dapat gitu. Kalau mau dibuatkan di referensi, apa kita tuliskan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang plagiarisme. Nah, tool AI dapat digunakan untuk melakukan plagiarisme ya, bisa. Nah, supaya menghindari plagiarisme itu nanti bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Ya, karena kan yang membuat sebenarnya bukan kita ya, kontennya gitu ya, kalau dia dalam bentuk narasi atau tulisan. Yang ketiga, kebenarannya. Nah, sejauh mana konten yang dihasilkan oleh tool AI itu benar atau valid. Nah, maka kita dibahas itu di sebelah kanannya tentang masalah validitas hasil dari tool AI. Pertama yang legalitas dulu ya, yang kiri ini tentang hak cipta. Nah, itu bagaimana hak cipta yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan, dalam hal ini konten yang dihasilkan oleh tool AI. Nah, beberapa
ini beberapa publikasi ini yang berkaitan dengan kita lah ya, buku ya, atau kalau para peneliti itu ada namanya publikasi ya, jurnal. Beberapa penerbit dan beberapa jurnal sekarang membolehkan ya, penulis atau autor membuat kontennya pakai tool AI, tapi harus dituliskan di dalam disclaimer-nya bahwa konten ini sebagian saya buat menggunakan AI. Nah, begitu. Jadi artinya apa? Artinya memang jurnal-jurnal yang bereputasi atau penerbit-penerbit yang besar pun sekarang memperbolehkan gitu menggunakan tool AI asal disebutkan bahwa konten ini dibantu oleh tool AI. Bahkan saat ini kalau kita mau mengupload konten di Facebook atau mungkin di Instagram atau di TikTok, sekarang kan itu kan ada menu ya, ada sebuah navigasi yang kita bisa checklist bahwa konten ini dibuat oleh AI. Nah, gitu. Jadi masalah cipta ini memang sangat diperhatikan oleh para penerbit ya atau para pemilik website ya. Nah, tentang plagiarisme juga. Jadi supaya tidak terjadi ini ya, supaya masalah plagiarisme ini kita tidak kena, ya itu juga salah satunya dengan cara yang tadi ya, bahwa kita membuat semacam pemberitahuan ya bahwa konten yang kita buat ini memang tidak sepenuhnya dari kita gitu. Itu sebuah cara untuk menghargai apa atau untuk supaya pembaca tahu bahwa sebagian konten ini memang bukan dari kita gitu. Kira-kira tujuannya seperti itu ya. Gambar-gambar sekarang di mana di surat kabar gitu ya kalau masih ada ya, atau mungkin di website. Kalau gambar itu dihasilkan oleh AI sekarang selalu ditulis di situ bahwa gambar ini dihasilkan misalkan menggunakan DALL-E atau menggunakan ChatGPT ya. Oke, nah tentang kebenaran konten. Apakah konten yang dihasilkan tool AI itu pasti benar? Nah, jawabannya tentu apa? Tentu tidak. Jadi ada keterbatasan di dalam tool AI kalau kita bertanya misalkan. Nanti ada beberapa contohnya ya. Jadi tidak 100% ya. Tidak persen. Makanya orang bilang kalau Anda bertanya dengan menggunakan ChatGPT misalkan atau dengan tool-tool yang lain, maka harus diverifikasi. Harus kita verifikasi. Mungkin dari pengetahuan kita sendiri atau menggunakan referensi lain. Ya, karena kadang-kadang ada yang kalau yang bersifat preferensi kadang-kadang dia bias, ya. Sangat condong kalau kita minta pendapat ya. Dia sangat condong ke pendapat tertentu gitu. Atau mungkin ada informasi yang memang informasinya nggak benar ya. Dia istilahnya halunisasi ya kalau istilahnya beberapa pertanyaan kita yang kalau dia belum punya stok untuk menjawabnya itu chatbot itu dia menjawab asalan. Nah, asalan itu disebut dengan halunisasi. Jadi kita harus punya cara untuk memverifikasi ya. Sehingga makanya di era kita ini pentingnya keterampilan kritis ya, berpikir kritis ya. Critical thinking itu termasuk di dalam menggunakan tool AI ini yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi penting ya kita untuk memahami cara kerja tool AI. Nah, gimana sih kok bisa tool AI menjawab pertanyaan saya? Atau kok bisa dia diajak ngobrol gitu? Cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya gimana ya? Sehingga penggunaan tool AI itu kita bisa kita paham gitu, oh dia begini, makanya dia menjawab begini gitu ya. Nah, beberapa tool AI sekarang sudah mulai memiliki fitur ya, termasuk ChatGPT ya, untuk versi yang terbaru dia punya fasilitas menjelaskan kenapa dia menjawab seperti itu ya. Itu namanya di dalam AI explainable AI ya. Karena ada tuntutan dari pengguna agar kecerdasan buatan ini sedapat mungkin bisa dijelaskan ke pengguna kenapa dia menjawab seperti itu. Itu salah satu tanggung jawab dari pengembang ya untuk memberikan fitur transparansi dan akuntabilitas ini. Oke, nah permasalahan legalitas dunia pendidikan. Nah, yang pertama, boleh nggak kita membuat di dalam daftar pustaka ChatGPT tahun 2025 gitu,
seperti kita membuat daftar pustaka dari buku atau dari paper misalkan. Nah, jawabannya nggak boleh ya. Sampai sekarang belum ada yang memperbolehkan kalau di dalam referensi kita membuatkan itu ya, yang kita buat itu ChatGPT atau Gemini gitu ya, atau sekarang ada DeepSeek gitu ya. Kalau daftar pustaka tetap dari teks ya, dari buku teks resmi ya, atau dari publikasi paper yang tentu saja yang diakui ya, gitu. Yang kedua, tool AI atau chatbot ya nanti ya sangat bisa digunakan, bahkan ini dianjurkan sebagai media belajar. Jadi kalau mau digunakan yang paling bermanfaat itu untuk kita ya yang bergerak di dunia pendidikan itu sebagai media kita belajar atau berdiskusi tentang topik tertentu yang mungkin kita ingin tahu pendapat ChatGPT ya. Karena ChatGPT dan teman-temannya tadi itu sebenarnya dia akan menjawab berdasarkan informasi yang sudah dia kumpulkan terutama dari internet ya atau dari berbagai sumber yang lain, dikumpulkan sedemikian rupa, lalu program mencoba menjawabnya dengan menyusun dalam bentuk kalimat yang lebih mudah untuk kita pahami gitu. Sebenarnya cara kerjanya seperti itu. Sehingga bisa kita gunakan ya untuk berdiskusi gitu ya, untuk berdiskusi. Tentu saja dengan dengan verifikasi tadi ya. Kita harus memverifikasi setiap yang disampaikannya itu tidak mutlak benar gitu. Yang ketiga, gunakan tool AI sebagai teman diskusi. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan duluan ya. Misalkan kita mau cari judul ya, judul buku atau judul penelitian atau kita sedang nulis paragraf gitu. Ini paragraf saya susunan kalimatnya atau grammarnya menurut Anda gimana gitu. Nah, itu bisa kita gunakan nanti. Kemudian tool AI bisa dan boleh digunakan untuk ini tadi ya menyusun kalimat, laporan atau nanti yang akan diajarkan di sesi kedua nanti bagaimana membuat RPS ya atau RPP gitu ya. Bisa membantu lah gitu ya, membantu pekerjaan kita yang kebanyakan pekerjaan itu sebenarnya nanti ya sebaiknya kita edit ya, atau istilah diedit itu sekarang istilahnya kita parafrase. Oke, saya lanjut. Saya berapa menit lagi ya, Bu Eva? Halo? Ada setengah jam lagi, Bu? 15 menit? Oke, saya lanjut ya. Nah, apa tool AI yang bisa kita gunakan? Ya, karena ini yang untuk membantu di pembelajaran. Nah, ada banyak ya sekarang. Misalkan untuk mengeksplorasi ide tadi ya yang namanya chatbot, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot ya, ada DeepSeek. Ini yang baru setahun terakhir ya, DeepSeek ya. Untuk mencari referensi bisa pakai Perplexity, Publish and Paris ya, termasuk Google Scholar ya, Mendeley. Nah, dan sebagainya. Ini untuk mencari referensi. Untuk penulisan kita bisa dibantu oleh tool Grammarly atau Quillbot ya. Dan banyak yang lain. Ya, ini misalkan kalau pernah dengar ya ada Jenny, ada Typeset, ada Consensus, ada Postviewer dan seterusnya gitu tuh. Ini kebanyakan untuk para peneliti ya. Oke. Nah, ini saya ambil ya dari satu paper tentang bagaimana hasil generate dari AI itu harus diverifikasi. Kenapa? Karena jawabannya ternyata kadang salah juga gitu ya, kadang salah. Misalkan ini ya, yang paling kiri ya, ini yang di mouse saya ya. Ini kita menulis ya, kita menanya gitu ke ini dia pakai ChatGPT ya. Dia nanya gitu. Ibunya si Mike punya 4 anak. Ini anaknya 4 ya. 3 dari mereka adalah namanya si Louis, si Drake ya, si Drake dan si Matilda. Kemudian kita nanya di begitunya, siapa nama anak keempat? Nah, gitu. Apa jawaban si chatbot? Nggak mungkin saya mengetahui nama anak keempat tanpa informasi yang lain, katanya gitu. Padahal kan informasinya di atas sudah ada. Ada yang tahu nggak nama anak keempat dari mamanya si Mike?
Ada yang tahu nggak ini? Ini udah bisa interaktif ya? Sepertinya nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Anaknya keempat namanya Mike. Iya, benar Pak. ChatGPT-nya nggak tahu gitu. Ini karena ya itu salah satu ininya contoh bahwa tidak semuanya dia ini ya. Kita harus verifikasi ya. Ini juga ini hitungan. Ini kalau di kita kan ini hitungannya sederhana ya. 241 dikurang min 241 ditambah 1. Ini kan jadi plus ya. Jadinya 482 plus 1 jadi 483. Tapi ChatGPT jawabnya 484. Nah, gimana logikanya? Nggak tahu gimana salahnya waktu itu ya. Ini salah satu penemuan gitu ya. Contoh yang ketiga, yang ini ya. Ini contoh yang ketiga. Jadi yang silang-silang aja yang saya jawab. Ada 4 mobil ya. 4 mobil dia berangkat bersama-sama gitu ya menuju Tel Aviv ya. Ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, kalau mobilnya yang 4 menjadi 8 mobil ditempuh berapa jam? Nah, ini dia menjawabnya bertele-tele. Nah, dia menjawabnya secara matematik ya. Padahal kalau mobilnya mau 4, mau 8 gitu, kalau jarak asal sama tujuannya sama kan ya jarak tempuhnya kan sama aja ya, tetap aja berapa jam di sini? Can arrive in Tel Aviv after ya tetap 2 jam gitu. Tapi dia menjawabnya nggak seperti itu ya. Nah, kemudian ini kan dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemarin saya coba ini pakai ChatGPT juga ya dengan model pertanyaan yang sama ya. 4 mobil berangkat dari Jakarta ke Jogja memakan waktu 8 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan jika mobilnya ada 8? Nah, untuk yang saya, ChatGPT udah menjawab benar. Ya, sama aja jawabannya tetap 8 jam gitu. Tapi waktu si ini bertanya ya, ini saya nggak tahu yang ambil dari sebuah tulisan. Waktu dia bertanya dia salah gitu. Artinya apa? Artinya selain kita perlu verifikasi, chatbot itu juga seringkali menjawab dengan jawaban yang berbeda kalau kita menanyakannya di waktu yang berbeda. Jadi jawabannya itu tidak selalu sama gitu. Nah, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena cara kerja AI memang seperti itu ya, karena AI itu dia tidak menjawab secara eksak dan secara pasti jawabannya selalu itu karena ada namanya nilai random ya. Jadi di awal itu ada nilai random sehingga beberapa jawabannya itu nanti terpengaruh oleh nilai-nilai random yang ada di sistem kerja dari AI itu. Oke, ini adalah satu contoh bahwa kita perlu memverifikasi. Yang kedua, pertanyaan yang sama jika kita lakukan di waktu yang berbeda bisa dijawab secara berbeda oleh ChatGPT. Oke, nah ini saya ambil satu contoh bahwa kita perlu berhati-hati kalau menggunakan ChatGPT untuk membuat narasi yang narasi itu langsung kita copy paste. Nah ini satu contoh ya. Ada satu rekan yang men-share apa ini? Jadi dia membuat kata pengantar, dia minta bantuan ChatGPT. Tapi dia lupa menghilangkan kata-kata ini. Karena kalau ChatGPT menjawab, dia pasti di kalimat awalnya dia bilang, sebagai model bahasa AI, saya tidak memiliki akses ke buku tertentu. Nah, semestinya kan kalau udah di buku pengantar ini, ya ini lebih baiknya ini dihapus ya. Nah, tapi dia lupa mungkin, sehingga ketahuan gitu. Wah, ini buat kata pengantar aja pakai AI. Nah, begitu ini satu contoh. Selain harus diverifikasi, kita juga harus berhati-hati ya. Ini kadang-kadang mahasiswa juga ya. Kalau nggak berhati-hati. Oke, cara menggunakan. Waktu saya udah hampir ini ya. Jadi kalau ada yang baru pertama ya, bagaimana menggunakan chatbot? Nah ini ininya ya, tahapannya ya. Pertama kita buat akun dulu. Kita buat akun di chatbot tersebut, tapi sekarang dengan adanya fasilitas bisa autentikasi lewat email, biasanya kita bisa menggunakan email kita ya. Misalkan kita sudah punya email di Gmail, nah kita bisa buat akun lewat email kita itu gitu, karena ada autor otomatisnya ya. Tapi intinya yang pertama itu kita harus buat akun di website dari chatbot atau tool AI yang mau kita gunakan. Kemudian kalau dia chatbot, kita mengetikkan prompt. Nah, ini prompt ya.
Hari ini nanti yang pembicara kedua akan membahas lebih banyak tentang prompt. Kita ketikkan prompt. Prompt ini sederhananya kira-kira adalah pertanyaan atau susunan pertanyaan yang kita berikan ke software AI atau ke chatbot AI. Jadi kita ketikkan prompt-nya, kita submit, nanti dijawab oleh chatbot. Nah, di sini kita cek jawabannya atau kita tunggu. Nah, yang keempat ini harus dilakukan. Kita memverifikasi. Kita verifikasi tadi ya. Jadi penggunaan tool AI itu ya harus kita verifikasi jawaban. Memverifikasinya bisa melalui pengetahuan kita sendiri, bisa melalui referensi resmi, atau bisa sekarang karena ada banyak chatbot, ada banyak orang yang membandingkan dengan hasil kerja chatbot lain dan seterusnya gitu. Kalau sudah oke, baru silakan kita gunakan gitu. Kalau belum oke, kita harus atur lagi prompt-nya. Nah, gitu ya, bisa jadi chatbot itu menjawab tidak sesuai dengan yang kita inginkan, bisa jadi karena prompt-nya yang nggak benar. Bukan cuma bisa jadi ya, kebanyakan ya, yang saya temukan, wah ini chatbotnya nggak bagus, ini jawabannya gitu, atau nggak lengkap. Nah, kebanyakan karena prompt ini. Sehingga penting kita memiliki keterampilan merancang atau membuat prompt ya, di saat kita menggunakan chatbot. Oke. Nah, ini mungkin kalau lagi pegang komputer, Bapak Ibu, ada beberapa chatbot yang saat ini populer. Ini yang populer aja yang saya tulis ya, yang saya ini kan. Yang pertama ChatGPT. Kalau ChatGPT alamat websitenya ini chat.openai.com. Saat ini masih termasuk chatbot yang paling populer dan fenomenal di tahun 2023. Kenapa? Karena merupakan sebuah website yang langsung dikunjungi oleh para visitor yang paling banyak, paling cepat, paling banyak itu paling cepat, kalah Facebook. Ya. Di awalnya ya, di awal dia ada langsung ya hampir 1 miliar orang langsung membuat akun di ChatGPT ini, karena memang membuat banyak orang ini, wah ini fenomenal benar ini, dia bisa kita ajak ngobrol gitu ya dengan seperti manusia gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Google nggak mau kalah. Begitu ada ChatGPT, itu memang pengunjung yang menggunakan search engine-nya Google ya, Google.com itu memang berkurang. Nah, Google waktu itu kan panik ya, maka Google cepat membuat semacam tandingan gitu ya, tandingan dari ChatGPT. Waktu itu pertama kali Bard ya, Google.com, kemudian karena banyak dikritik orang, karena hasilnya kalah jauh gitu ya dengan ChatGPT, Google membuat sekarang yang terbaru itu Gemini. Tapi Gemini ini pun kalau saya disuruh menilai masih lebih bagus ChatGPT ya. Susunan kalimat manusia seperti manusianya gitu, bahasanya lebih manusiawi ya, lebih manusiawi bahasanya ChatGPT. Nah, yang ketiga ada di Bing. Nah, ini yang punya Microsoft ya. Bing ini kan Google-nya Microsoft ya. Jadi Microsoft yang kita tahu kan ada Word, ada Excel gitu ya. Nah, di internet Microsoft mencoba membuat semacam search engine Google namanya Bing. Nah, di Bing ini ada Copilot. Copilot ini chatbotnya Microsoft di Bing-nya. Sebenarnya ini menggunakan engine atau mesinnya sama ya, ChatGPT juga ya. Karena ChatGPT itu kan sebagian besar didanai oleh Microsoft ya. Jadi ada Copilot. Jadi kalau mau buat nanti mau menggunakan Copilot, ada yang harus kita setting ini ya di browser kita, itu option save-nya kita disable nanti. Ya, nanti kalau ada kesempatan ya kita mau menggunakan Copilot ya. Copilot ini dia semacam ChatGPT, tapi sebagian dari ChatGPT yang berbayar, di Copilot nggak berbayar gitu. Sehingga bisa lumayan juga kita menggunakan, dan selalu menggunakan teknologi ChatGPT yang terakhir. Ininya Microsoft ya. Marketingnya gitulah ya. Oke, nah yang paling terakhir, nah ini ada DeepSeek. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang udah pakai ya DeepSeek. DeepSeek ini buatan negara mana ya? Bangsa mana yang buat? Ada yang tahu nggak ya? Oke, halo, terdengar Pak ya? DeepSeek ini dibuat oleh ini ya, para peneliti Cina ya.
baru sekitar 6 bulan ini kita mendengar berita bahwa DeepSeek ini sangat merisaukan ini. Kalau ini kan ini Amerika. Ini Cina sendiri. Dan ini langsung membuat khawatir ini ya. Amerika ya, sampai si Trump, kalau Bapak Ibu ngikutin beritanya, juga ikut-ikutan ini ya. Kenapa? Karena DeepSeek ini kemampuannya hampir setara dengan ChatGPT. Kan kita tahu chatbot yang paling bagus itu sampai sekarang ya ChatGPT ya. Karena Google sendiri nggak bisa buat sebagus ChatGPT ya. Tapi DeepSeek yang dibuat oleh para peneliti Cina ini bisa bagus. Dengan biaya yang lebih murah. Ya, kalau harga berbayarnya lebih murah dari ChatGPT ya. Kalau ChatGPT sekitar 300.000 per bulan yang berbayar ya. Karena ini semuanya ada yang gratisnya ya. Kalau DeepSeek sekitar 100.000 sebulan. Dan hasilnya tidak kalah jauh ya, tidak kalah lah gitu ya. Kalau saya coba beberapa kali kok ini bagus ya, seperti ChatGPT di DeepSeek ini nanti. Oke, ini yang chatbot yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya, bisa nanti apa mau dicoba ini kalau sempat ya, atau mungkin nanti yang pembicara kedua mungkin nanti ya langsung praktek ya. Boleh. Oh bisa ya? Bisa Pak, boleh. Oh boleh, oke. Ntar dulu ya. Nah, Ada 40 menit lagi, Pak. 40 menit. Kok lama ya? Masih lama, Pak. Tenang aja, Masih Pak. lama. Oh iya. Oke. Ini kan cuma 4 ya. Ternyata tool AI itu terus bertambah ya. Mungkin setiap minggu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu tool AI yang lain itu daftarnya ada di mana. Nah, ada orang membuatkan sebuah website, isinya adalah tentang tool AI yang terbaru ini. Alamatnya nih ya, featuretools.io. Nah, ya nanti kita ini ya, saya habiskan dulu penjelasannya. Jadi ada berapa ya? Ada 100, 1000, puluhan ribu ya sekarang ada tool AI. Sehingga ya kita nggak mungkin bahas semua ya. Yang top-top aja ya. Nah, jadi untuk chatbot ya yang paling banyak digunakan di dunia pendidikan itu kan chatbot ya. Yang paling penting itu adalah prompt. Prompt itu menyusun kalimat ya. Menyusun kalimat atau membuat pertanyaannya gitu. Nah, ada beberapa petunjuk dasar bagaimana cara menyusun prompt. Ya, ada banyak gitu ya. Nah, ini salah satunya ini. Ini salah satunya ya. Mungkin nanti ada rumus lain ya. Ini rumusan yang saya dapatkan dari mana gitu, udah saya modifikasi sedikit ya. Jadi rumusan yang pertama, kalau kita mau membuat pertanyaan, yang pertama kita meminta si chatbot ngapain. Nah, itu dulu yang pertama. Tugas apa yang mau kita berikan ke dia? Apakah menjelaskan, membandingkan, menguraikan, menyingkat, menerjemahkan gitu. Apa tasnya ya? Yang kedua, harus kita kontrol. Nah, supaya jawabannya nggak melebar. Nah, gitu tadi harus kita kontrol. Nah, cara kita mengontrolnya bisa yang pertama dengan kita menyebutkan. Kita menganggap chatbot itu dia perannya sebagai apa. Jadi kalau kita minta jawabannya agak detail, kita bisa mengatakan, anggaplah Anda seorang profesor gitu. Tolong jelaskan tentang AI. Atau kalau kita buat, anggaplah Anda seorang mahasiswa yang baru belajar AI. Tolong jelaskan ke saya tentang AI. Gitu. Itu nanti akan beda chatbot memberikan responnya. Gitu. Nah, itu namanya role ya. Apakah sebagai guru, sebagai pembimbing, ya bisa atau sebagai dokter. Ya. Anggaplah Anda seorang dokter yang sudah pengalaman. Gitu. Nah, kalau untuk penyakit ini, apa yang begitu ya. Walaupun kalau kita nanya tentang kesehatan, biasanya chatbot menganjurkan kita ke dokter yang beneran. Ya. Tapi kita bisa nanya gitu ya, biasanya memberikan anjuran-anjuran awal gitu ya. Itu namanya role ya. Kemudian format. Jadi kita bisa tentukan formatnya apa, apakah dalam bentuk tulisan nanti atau dalam bentuk tabel ya, atau table atau mungkin dalam bentuk grafik atau gambar gitu. Formatnya itu bisa kita atur. Ya. Buatlah perbandingan ya antara ya misalkan ini ya pertanyaan di bidang saya gitu. Perbedaan statistik dengan data science dalam bentuk table. Nanti akan dia buatkan tabelnya itu. Di kiri statistik, di kanannya adalah data science. Apa bedanya gitu. Tapi kalau kita nggak sebutkan format apa-apa, dia akan menjawabnya dalam bentuk paragraf. Nah, begitu. Jadi kita bisa tentukan formatnya. Kemudian constraint.
Nah, constraint ini kita bisa minta gitu. Bahasanya jangan terlalu teknis ya gitu. Atau jangan menggunakan istilah yang orang umum tidak tahu begitu. Seperti itu. Jadi kita bisa kasih constraint seperti itu. Kemudian ada coverage ya. Coverage itu kita bisa batasi kata-katanya jangan lebih dari 300 atau secara ringkas atau kita mungkin minta yang lengkap gitu. Oke, nah ini contohnya ya, ini contoh promnya. Nah, ini contoh prom yang mungkin bisa mencakup dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kemudian contoh prom yang, nah ini contoh prom yang berbeda. Ini pertanyaannya, ini dijawab pakai paragraf. Kalau yang ini promnya seperti ini, dijawab pakai table. Ini yang tadi ya. Ini saya pakai ChatGPT ya. Bisa dijawabnya dengan paragraf, bisa dijawab dengan table. Kemudian ini kalau role-nya berbeda. Ini kalau yang kita anggap dia jika Anda adalah anak 10 tahun. Nah, oh ini bukan ya, ini ini ya. Yang menerima jika ada anak 10 tahun bertanya gitu ya. Apa itu machine learning? Nah, maka dia akan menjawab dengan contoh ya, dengan mainan anak-anak gitu ya, cara dia menjelaskan. Ini bisa kita gunakan lumayan ya cara dia memberikan ini. Nah, tapi kalau kita minta jika Anda seorang mahasiswa, nah beda lagi nanti dia menjawabnya. Nah, gitu. Jadi itu penting kita menentukan perannya sebagai apa gitu. Oke. Nah, ini contoh merancang perbandingan ya. Ini waktu itu saya masih pakai Gemini sama Copilot ya. Ini Gemini, tampilan seperti ini. Gemini yang punya Google ya. Ini Copilot yang tadi punya Microsoft ya, yang ada di Bing. Nah, silakan nanti Bapak Ibu merancang sendiri ya promnya ya, atau mengumpulkan berbagai prom dari berbagai sumber lain. Sekarang bahkan ada orang yang menjual prom. Prom itu dijual ya kalau saya lihat di media sosial ya. Saya punya 1000 prom cara membuat RPS gitu atau RPP gitu. Oke. Nah, selain yang tadi, jadi tool AI juga bisa digunakan ini ya untuk macam-macam ya, bisa untuk menerjemahkan, membuat konten. Sekarang konten kreator banyak membuat kontennya pakai itu ya, berbasis tool AI aja. Bisa debug coding ya, bisa untuk marketing ya. Nah, membuat bahasa marketing saya pernah coba, dia bagus ya. Tolong buatkan ini dalam bahasa marketing, itu bahasa yang membuat kalau orang membacanya jadi tertarik gitu ya. Dan selanjutnya gitu ya, ini ada banyak yang bisa digunakan oleh tool AI. Oke, jadi untuk penjelasannya mungkin di situ ya nanti sebelum kita coba ya. Jadi ringkasannya seperti itu ya. Jadi tool AI terutama chatbot dapat membantu dunia pendidikan. Bisa terutama digunakan untuk berdiskusi ya. Diskusi terkait materi pengajaran ya. Merekomendasi kita gitu ya melalui prompt yang benar gitu ya, melalui prompt yang lengkap yang dapat diajukan ke salah satu chatbot AI tadi ya. Kemudian, nah untuk Bapak Ibu yang sering kita kalau sebelum mengajarkan membuat RPP ya, kalau di pendidikan itu bisa kita minta bantuan, nanti akan mungkin nanti Pak Yan ya, narasumber kedua nanti akan menjelaskan itu ya, bagaimana membuat RPP, materi ajar gitu ya. Nanti ada juga contoh dari saya. Kemudian kalau untuk grammar, ini terutama untuk yang berbahasa Inggris ya, ada yang dia bisa memperbaiki grammar kita itu pakai ini, Grammarly ya. Nah, Bapak Ibu guru gitu ya, yang memeriksa tugas-tugas siswanya, ini apakah tugasnya ini pakai chatbot enggak ya? Nah, sekarang ada beberapa tool AI yang bisa kita gunakan untuk mencek. Ini jawabannya dia yang menjawab AI atau tulisan dia gitu nih. Ada GPT-0. Sekarang di Turnitin ya, kalau tahu ya, di Turnitin untuk mencek plagiat juga sudah punya menu untuk meriksa apakah ini dibuat oleh AI atau tidak gitu kalimatnya. Jadi jangan khawatir ya, Bapak Ibu bisa ngecek gitu ya kalau mau mengecek hasil
karya orang lain ya, atau hasil karya siswanya gitu. Oke, nah ini saya berikan satu chatbot yang agak lengkap ya untuk membuat RPP. Nah, ini. Jadi ini ada rule-nya yang warna ini sesuai warnanya ya, ini yang warna ini rule-nya ada yang di role ini kita nganggap dia guru yang berpengalaman. Pekerjaan atau tasnya adalah tolong buatkan RPP Merdeka Belajar yang lengkap gitu. Formatnya kita minta formatnya ini dalam bentuk table nanti dia berikan langsung. Constraint-nya, nah ini constraint-nya ini. Materi pelajarannya ini, materi pokoknya di kelas 3, pertemuannya 2 kali 45 menit dan sebagainya. Nah ini cakupannya adalah yang benar dan rinci untuk menjadi contoh-contoh guru di Indonesia. Nah, ini nanti bisa di copy, nanti langsung dicobakan. Oke, nah sekarang tool AI selain yang gratis, kalau yang mau lebih lengkapnya itu yang berbayar. Jadi rata-rata mereka itu yang gratis itu untuk ini ya, semacam marketingnya lah gitu ya. Coba sedikit, nanti kalau tertarik bayar. Gitu. Nah, ChatGPT itu kalau berbayar itu sekitar 300.000 ya. Sama ya, dengan Gemini juga sekitar itu. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin yang lebih profesional, silahkan ya. Dan ini setahun yang lalu ya, tapi sepertinya nggak berubah ya. Dan sekarang ada DeepSeek itu lebih murah. Harganya sekitar 100.000. Oke, ini referensi yang lain tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini yang feature tool AI tadi ya. Mau lihat tool AI yang lain ini untuk gambar ya. Jadi kalau ada yang tertarik dengan membuat gambar, membuat logo gitu ya. Membuat bahkan kita pernah membuat kayak video gitu ya. Tuh, ini ada beberapa tool AI yang saya kasih linknya. Oke, itu untuk presentasinya. Ini bisa dicoba ya, Bu Eva. Ya Bapak, mohon dicoba Oh biar iya, Bapak Ibu di sini bisa oh iya. Kalau ada live yang, nih. Bagaimana iya. sih menuliskan prompt mungkin ya di chat GPT atau di Gemini atau di Bing atau di DeepSeek, bisa dicoba biar ataupun cobanya versi kebutuhan guru-guru SMA, SMK dan SMP di sini, Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya mungkin mencoba cara mengawalinya aja ya. Nanti yang detailnya nanti narasumber kedua yang tentang prompt. Misalkan ini ya, kalau ChatGPT mungkin udah biasa ya, sudah ini ya, di apa tadi chat ya, open ya, openai.com ya. Ya, ini contohnya kebetulan belum login ya. Nah, ini contohnya kalau mau kita gunakan, sebaiknya kita buat akun ya. Ini kebetulan kan akunnya belum dibuat ya, saya pakai komputer yang belum, chatbotnya belum buat. Jadi buat akunnya kita sign up ya. Ini yang ChatGPT ya. Saya begini aja. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Bu, kelihatan Bu Eva? Kelihatan, Pak. Ya, saya lagi buka ini. Ini kita sign up. Saya mau pakai email saya nanti ya. Nah, ini saya pakai email Google saya. Kemudian, nah ini karena saya sudah login di email saya ini, saya mendaftarnya tinggal begini aja ya. Sudah ada diberi pilihan. Jadi sebaiknya kita sudah masuk ke ini kita, ke email kita gitu, atau ke Google kita gitu, atau ke. Nah, ini seperti ini. Ini dia ChatGPT. Apa tadi pertanyaannya? Kalau biasanya kalau kita baru pertama kita ngobrol begini ya, kita bilang hai gitu ya. Karena arti chat itu kan ngobrol. Nah, ini kan ChatGPT yang jawab ini. Hai, ada yang bisa saya bantu hari ini? Nah, begitu. Sambil ngerjain jurnal ya, Pak. Iya, masuk ke jurnal saya deh. Ya, gitu ya. Apa? Mau nanya apa ya? Kita
Kita Mungkin bisa buatin bisa referensi basa-basi ya. Hmm. sekolah kali ya Pak, atau Eh, materi mungkin ya. apa kabar hari ini gitu. Dia jawab sih kalau kita ngajak ngobrol aja dia jawab. Tapi untuk kita biasanya bukan untuk ngobrol ya. Nah, untuk menanyakan materi kita ya. Misalkan ini banyak guru-guru ya Bu Eva ya. Iya betul Pak. Mungkin kita bisa nanya ke ChatGPT cara membuat materi ataupun tolong Oh ya, buatin materi tentang kali bagi tambah kurang. oh ya. Apa Ke dong ya? inilah SD ke dong ya. ke Atau misal biologi. misalkan gini ya, saya punya anak SMP kelas 3 gitu ya. Nah, saya tanya gitu, apa materi fisika di salah saya bukan kelas 3. Kelas 3 itu kelas berapa, Bu Eka? 7, 8, 9 ya, kelas 9. Kelas 3 itu 9 Pak. Ya, kelas 9. Apa materi fisika di kelas 9 semester 1 gitu. Nah, itu secara ringkasnya begitu aja dia. Artinya dia bisa menjawab benar atau tidaknya. Kalau kita guru fisika kan kita harus verifikasi ya. Jadi yang disebut prom itu ini. Nah, ini prom. Disebut prom. Jadi prom itu, nah, tapi kalau mau yang lengkap, sebaiknya prom itu tadi adalah ada susunannya ya, ada rule-nya tadi. Nah, ini ada kita menganggap dia sebagai apa, kita minta apa, formatnya apa, constraint-nya apa, topic-nya apa gitu. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh ini tadi yang lengkap ya. Apa tadi yang lengkap? Tugas ya, tuh. Ah, ini tugas. Ini supaya saya nggak ngetik lagi, saya copy aja. Ini prom ini bisa saya paste ya, saya pasti ke sini. Nah, ini dia akan kasih lengkap. Saya pasti ya. Pasti langsung saya minta dia buatkan. Nah, ini berikut RPP Merdeka Belajar yang lengkap berdasarkan format yang Anda berikan. Nah, contoh prom yang lebih lengkap gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, karena sudah lama nggak jadi guru. Saya dulu pernah ngajar SMP, STM. Nah, kira-kira ya ini dia buat seperti ini. Dia buat table ya, kalau di perguruan tinggi namanya RPS. Dia buatkan RPS-nya, tuh ini tugasnya apa gitu dan selanjutnya. Oke, itu namanya prom. Ini apa? Chat GPT ya. Yang lain tadi apa? Selain Chat GPT ada Gemini ya. Nah, kalau Gemini itu kita ketik aja ke gemini.com. Fungsinya sama ya. Jadi saya mencobakan yang ini aja. Oh, koneksinya Pak Heri nih. Ini dari sini aja. Dari sini. Ketik aja. Gemini AI. Ya, ini dia. Gemini google.com. Jadi lengkapnya alamatnya seperti ini tadi. Gemini google.com yang sama dengan di sini tadi. Tadi saya cobanya dengan gemini.com, katanya nggak lengkap ya. Gimana tadi ya? Ini bahannya dikasih ya Bu ya ke peserta ya? Bu, Pak? Betul Pak, betul. Iya, iya, Betul. Nanti di-share ya Bapak Ibu. Nah, Gemini seperti ini sama ya dengan ini tadi. Coba pertanyaan tadi ya, saya pasti ke Gemini. Yang tadi. Atau cobanya sama ya. Coba kalau Gemini saya bilang, apa kabar gitu, apa dia bilang. Wah, lebih lengkap, lebih banyak dia. Kalau ChatGPT tadi sekedar aja. Ya, nanti silakan dibandingkan ya.
Yes. Ya, kalau kita copy ke ini ya, ke prompt sebaiknya kita ininya plain text ya. Nah, gitu, supaya hanya hurufnya aja gitu. Karena kalau chat itu kan hanya huruf. Ya. Nah, ini versi Gemini menjawabnya seperti ini. Yang tadi ya, membuat RPP tadi. Ini RPP apa ya? Oke, selain Gemini ada yang terbaru sekarang apa? DeepSeek. Iya Pak, DeepSeek.com. coba DeepSeek Pak, karena Ini DeepSeek di lagi viral ini di Amerika. iya ini DeepSeek yang buatan China ya, China yang sempat ya sampai sekarang ini kalau kabarnya membuat ada ratusan triliun salah satu perusahaan elektronik merugi ya, perusahaan Amerika ya, Nvidia ya. Nah, cara membuatnya sama tadi ya. Ini kita untuk pertama kali kita harus mendaftar dulu. Jadi daftar kita bisa sign up ya. Sign up bisa pakai ini kita tadi ya. Ini yang mudah aja ya. Pakai Google ya. Pakai login di browser ini. Nah, ini saya pakai akun Google saya. Ini kita continue. Nah, ini pada dasarnya tampilannya sama aja semua. Cuma yang ini buatan Asia, Cina. Ini kalau Gemini Google, kalau chat GPT itu buatan OpenAI. Nah, coba kita ke DeepSeek ya. Nah, DeepSeek ini ya kalau saya pakai bahasa begini, Ini waktu Pak Heri ada Google Meet. sama lagi ya. Oke, Ya, santai aja ya Pak. Oke, oke, bisa juga kita yang lengkap tadi ya. Ini saya coba di DeepSeek ya, biar kita ini kan. Nah, yang RPP-nya ya, buatan DeepSeek. Saya mencoba beberapa kali ya, jadi saya bertanya di bidang saya, apa ya, narasi menjawabnya seperti ChatGPT. Bagus ya. Kalau pengalaman saya gunakan Gemini, dia kurang terhadap konteks, dia kurang bagus ya. Kita di atas sudah bercerita tentang satu kasus, nanti pas di bawah kita nggak tuliskan kasus itu, dia bilang dia nggak ngerti, padahal di atas kita udah ngobrol misalkan tentang ini ya, saya kemarin nanya tentang masalah gas LPG yang 3 kilogram gitu ya. Kita nanyanya nggak ada lagi kata-kata itu, dia jawabnya sudah nggak benar gitu. Artinya dia nggak, konteks yang ke atas dia kurang bagus dibandingkan DeepSeek sama ChatGPT ya. Tapi kalau untuk berita terakhir itu bagus pakai Gemini, ada kelebihannya. Ini saya ya, pengalaman gitu ya menggunakan Gemini ini. Kalau ada berita terbaru, misalkan kemarin ada kebakaran gitu ya di salah satu ini ya, di mana di Amerika. Saya nggak baca berita, saya tanya ke Gemini, itu dia jawab panjang lebar gitu. Jadi saya nggak perlu cari-cari beritanya di mana sih gitu. Apa yang terjadi, penyebabnya apa gitu dan sebagainya. Jadi kalau Gemini dia konteks kejadian hari ini dia lebih up to date. Karena dia langsung cari di internet. Kalau ChatGPT dia di tahun 2001, atau kalau sekarang kalau yang berbayar itu sampai tahun 2023 terakhir ya, sama dengan DeepSeek. DeepSeek juga dia tahu kalau berita dia tahu sampai berita tahun 2023 ya. Oke, gitu ya. Oke, itu penggunaan ini ya, chatbot yang berbeda. Jadi ada DeepSeek, boleh pakai Gemini, boleh pakai ChatGPT gitu ya. Nah, kalau di awal-awal ya kalau ditanya, sering nanya gitu, sebaiknya pakai yang mana Pak? Gitu. Kalau saya sih yang pertama pakai ChatGPT aja dulu. Ya, yang free gitu ya, yang free. Ini sekarang ini yang free juga kita bisa ngupload file ya. Nah, kita bisa ngupload file ya. Ngupload file, nanti di file itu kita tanya gitu.
Sama satu lagi kali ya Pak, pakai futuretools.io. Mungkin kita bisa cobain. Oh ya, benar ya. Hmm. Nah, kalau kita ingin tahu itu yang lain ya. Nah, ini tadi ya. Nih, saya klik aja ya. Nah, ini. Jadi futuretools.io. Nah, apa sih tool AI yang lain? Nah, ini sekarang udah berapa ya? Oh, salah klik ya. Dari yang ini. Salah lagi kok, sana dia lari. Search dari Google aja kali ya Pak. Iya, saya copy aja. Nah, itu ada berapa ya? Wah, udah ratusan ribu sekarang. Oh, Jadi banyak kalau ada yang toolsnya. pingin, iya. Betul. Dan ini juga sudah dia kelompokkan ya. Saya pingin tool yang chat. Nah, ini nanti yang tampil yang chat aja ya. Yang tadi itu ya. Yang chat aja ini banyak ya. Nah, ini termasuk chat GPT, ada Hermes, wah ini saya juga banyak yang nggak saya belum dipakai. Ini yang chat aja ya. Pingin yang untuk keuangan gitu, finance. Nah, ini tool-tool yang berkaitan dengan keuangan gitu ya. Yang berkaitan dengan plagiat ya, copyright. Nah, ini yang berkaitan sama copyright. Ada Turnitin nggak? Ya, pasti ada ya. Kebutuhan ya Pak. Iya, jadi banyak sekali sekarang. Jadi silakan kalau ingin mengetahui tool AI selain chatbot, silakan ke sini ya. Ada linknya ya di sini gitu ya. Kalau ada yang ingin menggambar gitu ya, gambar pakai DALL-E ya. Apa? Atau mungkin saya perlu cobakan untuk yang menggambar ya, Pak Eva ya. Boleh Pak, boleh. Boleh. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin guru biologi, mungkin ya, mungkin perlu upload gambar atau butuh gambar sesuatu tentang tumbuhan Saya kah? gini ya, gambarkan Oh, pemandangan di desa yang ada danaunya dan dua. Jadi kita tadi itu format ya. Jadi ini kan chat GPT-nya yang free ya. Punya sini yang free ya. Saya punya yang berbayar tapi di akun lain. Nah ini bagus nggak gambarnya? Nah, kalau saya lihat wah bagus gambarnya. Ini kayak di kampung saya ya. Makanya saya minta ada danaunya, ada bukitnya. bagus, bagus. Iya. Jadi bisa dalam bentuk gambar, tadi bisa dalam bentuk table gitu ya. Atau bisa dalam bentuk, tapi kalau dia yang agak eksak, gambarnya pengalaman saya kurang bagus ya kalau pakai chat GPT ya. Misalkan gambarkan grafik yang seperti ini gitu, itu grafiknya Ya, kurang bagus. Kalau itu kita betul. pakai program aja ya, secara pemrograman kita minta. Betul, betul. Ya, atau saya minta gambarkan logo apa gitu, itu ada beberapa keterbatasan. Oke, selain gambar juga bisa untuk apa tadi Bu Eva? Buatkan PPT ya? File, ya Pak. Mungkin kita bisa request langsung materi tertentu yang spesifik mungkin ya Pak. Tapi mintanya dalam bentuk file gitu. Apakah Iya, bisa bisa dibuatkan? buatkan PPTX ya, materi fisika dasar, seri pengantar fisika, pertemuan yang tadi ya, pertemuan pertama kelas 9. Saya nggak tahu nih, yang free bisa nggak PPT? Ya, Pak. Nah, bisa ya dia buatkan. Iya, betul, betul. Ada semacam outline-nya ya. Dan lagi diproses untuk file PPT-nya.
Kan nanti bisa sekalian dibuka ya Pak, filenya seperti Iya, apa. ini saya baru tahu ini. Ternyata yang free juga bisa membuat Wah, PPTX. narasumber kita ini Bapak ya. Saya biasanya pakai yang berbayar saya. Nanti langsung Iya, dijalankan di perkuliahan kayaknya Pak. iya. Nah, ini saya telah membuat PPT-nya. Wah, Bahkan bisa. jenisnya PPTX ya, file Apakah sesuai? Power. Nah, ini apa Hmm, file betul, betul, ini betul. yang terbaru. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sudah jadi file PPT. Wah, sangat Wah, mempersingkat pekerjaan para guru di sini eh, ya Pak dengan AI tapi ini. ingat yang tadi ya, perlu diverifikasi Iya, ya. betul. Perlu Harus diedit lagi. ada, Jadi nggak iya bisa jangan, kita sepenuhnya iya, bergantung pada AI juga ya Pak. iya. Hanya Ada juga, membantu kita-kita yang iya, terlalu sibuk, mungkin Bapak Ibu di hmm, sini yang eh, perlu up to date ya dengan materi, mungkin bisa dibantu iya, dengan AI untuk konten-kontennya. Tapi iya. kembali lagi kita perlu melakukan editorial ya Pak. Iya, check and recheck mungkin, check and Betul. recheck lagi, karena namanya dia mesin, Siap. mungkin prompt kita yang kurang lengkap atau dia mungkin salah memaknai yang kita minta gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ya, ya. Jadi ya kita verifikasi lah kalau untuk jadi materi ajar ya. Yang yang bagusnya itu ya kalau kayak saya gitu ya, karena saya membuat kalimat nggak bisa bagus gitu ya. Kita buat kalimat asalan, kita minta perbaiki kalimatnya. Nah itu sangat berguna gitu ya untuk menyusun kalimat kita lagi, karena ChatGPT terkenal dia bisa nyusun kalimat yang bagus gitu ya. Itu misalkan, atau untuk menerjemahkan, sekarang kalau biasa kita dengar pakai translate ya, apa Google Translate ya. Sekarang pakai chatbot ini kita bisa minta ya. Nih, misalkan gini ya, saya mintakan ya, buatkan dalam English. Nah, ini dia akan buatkan yang di atas itu dalam bahasa Inggris. Ya bisa digunakan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa, kayaknya bahasa apapun nih. Saya nggak tahu. Saya pernah coba bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Padang juga saya pernah coba, Bu Eva. Kecuali bahasa Iya. kalbu mungkin ya Pak. Nah, bahasa kalbu Bu Eva yang tahu itu. Iya, kecuali bahasa kalbu ya Pak. Iya, bahasa bahasa batin ya. Nah, ini yang bahasa Inggris langsung diajak bahasa Inggris. Jadi yang PowerPoint tadi langsung. Ini kelebihannya ChatGPT, dia tahu konteks. Saya hanya minta buatkan dalam English gitu. Dia langsung baca konteks di atas. Pasti yang dimaksud orang ini adalah English dari PowerPoint yang dia minta di atas. Nah, gitu. Itu kelebihannya dibandingkan tadi yang saya bandingkan tadi sama ini ya. Kalau pakai Gemini ya. Gemini itu untuk konteksnya kurang komplain. Ini jadi bahasa Inggris ya. Materi yang tadi jadi bahasa Inggris. Oke. Ya, mungkin itu ini nggak ada tanya jawab ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Bu Heni. Ya, eh, untuk yang AI itu kemarin kasus yang apa saya lihat di kebakaran yang Amerika ya, Pak. Kan itu banyak video-video yang muncul ya. Terus banyak Ya, banyak yang bilang itu AI, itu AI itu gimana itu, Pak? Yang video pakai AI, terus ada juga yang pakai suara. Suara itu ininya apakah sama dengan yang itu? Dengan yang link-link yang tadi atau beda lagi tuh Pak yang gitu? ya oke. Terima kasih Bu Heni ya. Ini pertanyaannya cukup ini ya, yang terbaru ya. Jadi memang saat ini itu salah satu ini ya, salah satu kelemahan atau apa ya. Yang namanya alat ya bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa digunakan untuk hal yang buruk. Nah, AI saat ini salah satu tantangannya adalah bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya, membuat konten yang palsu ya, istilahnya fake ya, atau kita dulu hoax namanya. Nah, termasuk kalau dulu yang sering orang buat itu kan gambar ya. Nah, dengan teknologi AI sekarang nggak hanya gambar, bahkan video pun bisa dibuat
dalam bentuk yang mirip seperti kejadian aslinya ya. Kalau dulu sebelum ada kejadian kebakaran yang kemarin itu, saya pernah lihat Obama ya, Presiden Amerika yang lalu itu dia pidato marah-marah, dia menendang pintu gitu. Nah itu ternyata video yang dibuat oleh AI. Atau kalau kita kemarin Roma Irama protes karena ada video suara dia persis ya, suara Roma dia seperti meminta kita untuk membeli obat tertentu gitu. Atau ada Menteri Kesehatan kita yang lalu juga itu banyak beredar di Facebook ya. Jadi sebenarnya bukan suara mereka gitu. Jadi AI bisa membuat video yang persis orangnya, suaranya juga ya. Yang paling terakhir itu saya baru tadi malam lihat itu suara Pak Harto ya. Nah, Pak Harto mengomentari tentang gas LPG yang 3 kg LPG itu, Pak Harto mengomentari gitu lah. Pak Harto ini kan sudah nggak ada gitu, tapi videonya dibuatkan orang gitu pakai AI gitu. Jadi mungkin nggak itu dibuat oleh AI gitu. Jadi mungkin saja gitu. Nah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Nah, itulah tantangan kita gitu. Apakah konten yang dibuat itu adalah konten yang benar-benar asli atau benar atau enggak gitu ya, hoax atau enggak gitu. Kalau saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita yang membaca dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya gitu ya. Yang sumber yang terpercaya itu jangan dari link-link yang nggak jelas gitu. Karena kan ada banyak link-link baru gitu ya. Ada beberapa jurnalistik yang bersifat elektronik, memang yang kita sudah tahu, wah ini kalau dia itu nggak mungkin bohong gitu ya, atau lebih berhati-hati gitu di dalam menyebarkan informasi. Gitu. Jadi intinya kita ya harus berhati-hati gitu menerima informasi baik dalam bentuk tulisan, membaca sekarang ya, atau dalam bentuk gambar, apalagi sekarang bisa dalam bentuk video ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menerima share gitu ya, seorang anak yang kos ya jauh dari orang tuanya, dia menelepon orang tuanya. Pas dilihat pakai video call ya, persis itu anaknya yang berbicara, gitu. Pakai video call gitu. Anaknya minta uang, minta dikirimin uang gitu. Kata bapaknya, oke nanti saya kirimkan gitu. Ya, mungkin pernah ya. Nah itu juga sudah lebih maju gitu kan, cara orang menggunakan AI gitu. Nah akhirnya kan memang yang namanya alat oleh orang-orang yang memang semula dia memiliki karakter negatif, dia gunakan untuk hal-hal yang negatif. Gitu. Nah, kalau orang yang kayak seperti kita bisa kita gunakanlah di bidang kita untuk hal-hal yang positif, terutama untuk membantu kita gitu. Misalkan tadi yang membuat RPP gitu ya, atau membuat bahan materi pengajaran itu bisa, asalkan materi itu punya kita, paling dia nanti membantu kita untuk menyusunkannya gitu. Kalau seperti saya yang membuat materi ajar gitu ya, di bidang komputer, dia buatkan nanti yang menyusun, yang minta susunannya kita gitu. Ya, yang meminta materinya apa gitu. Artinya dia membantu kita mengurangi membaca buku gitu ya, membaca buku. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu. Ini ya. Ya tanya jawab mungkin bisa dilanjutkan. Iya. Kok Bu Eva hilang? Tanya jawab. Iya tadi Pak mati wifi koneksi. Iya. Untuk sesi Bapak Herianto kebetulan juga sudah selesai nih Pak. Oh ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sesinya nanti akan dilanjutkan, sesi tanya jawab dilanjutkan ketika nanti ada di setelah sesi